saya Jaki Putradani. Saya Zilan Jaki Muharam. Saya Tiara Dula Jara. Saya Wina Melianti. Nah, di sini kita akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa Unpas mengenai pengetahuan mereka tentang dinamika Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, saksikan. Dan dengan kakak siapa? Aku Desi. Nama saya Alfat. Nama saya Wisni. Dan Apri, Bapak Apri. Kalau setahu aku, kalau dinamika Pancasila itu Dianggap sebagai suatu dasar untuk tindakan-tindakan yang ada di peraturan di Indonesia. Dan juga menjadi landasan karena sikap dari leluhur-leluhur bangsa sebenarnya. menurut aku Pancasila itu kan sebagai dasar negara, terus sebagai pandangan hidup bangsa juga. Terus ada beberapa alasan Pancasila itu mengakui beragama, terus ada menghargai hak asasi manusia, sama mengutamakan persatuan. Kalau dinamika Pancasila itu suatu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di mana pada dirumuskan BPUPKI dan PPKI, Pancasila ini menjadi pedoman untuk bangsa Indonesia. Baik itu sih. Dinamika Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam membangun identitas nasional, mempertahankan kemerdekaan, dan menghadapi berbagai tantangan. Periode pra-kemerdekaan atau pergerakan nasional. Nilai-nilai Pancasila dalam budaya Nusantara. Sebelum Pancasila dirumuskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dalam budaya dan kehidupan masyarakat Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, dan nilai ketuhanan dalam berbagai kepercayaan. Munculnya kesadaran nasional pada abad ke-20, organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, dan Partai Nasional Indonesia 1927 mulai memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat persatuan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sumpah Pemuda 1928, Sumpah Pemuda mencerminkan semangat nasionalisme dan persatuan yang menjadi cikal bakal sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Lalu ada periode perumusan Pancasila pada tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara. Muhammad Yamin yang mengusulkan konsep nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo yang menekankan negara integralistik. Soekarno 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 prinsip yang menjadi dasar negara. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta yang mencantumkan sila pertama dengan frasa ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 demi persatuan bangsa, frasa dalam sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada awalnya, Pancasila didirikan pada 1 Juni 1945. Pancasila telah menjadi landasan filosofis negara kesatuan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan dasar negara. Makna Pancasila merupakan salah satu norma dan pedoman kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam daftar alinea keempat penyusunan UUD 1945 yang merupakan landasan hukum konstitusional dan dapat juga disebut sebagai ideologi negara. Sedangkan Pancasila sebagai identitas nasional, artinya identitas tersebut merupakan cerminan bangsa yang bersumber dari keluarga, budaya, suku, dan proses sosialisasi. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai identitas nasional. Identitas ini memiliki arti jati diri, sedangkan nasional berarti suatu yang berkaitan dengan kebangsaan. Dengan hal itu, dapat dicerna bahwa suatu kekhasannya yang melekat pada suatu bangsa yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Dalam identitas nasional Pancasila,
nasional juga terdiri dari beberapa bentuk seperti contohnya bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan lambang negara yaitu Garuda. Penerapan dan tantangan Pancasila dalam berbagai periode. Yang pertama adalah pada masa era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini, penerapan Pancasila sangat penting sebagai landasan bagi negara yang baru merdeka. Meskipun belum tertulis dalam konstitusi, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi proklamasi, kemerdekaan, dan pengaturan lembaga negara. Tantangan yang dihadapi termasuk upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti yang terlihat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1948. Nah, yang kedua ada Orde Lama yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1965. Di bawah Presiden Soekarno, Pancasila diterapkan dalam konteks demokrasi terpimpin. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan politik melalui konsep Nasakom, periode ini juga ditandai oleh konflik internal dan ketegangan antar kelompok. Penerapan Pancasila seringkali dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak stabil. Nah, yang ketiga ada Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998. Pemerintahan Soeharto menekankan Pancasila sebagai dasar tunggal yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengawasi kelompok oposisi. Pendidikan Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, dan kampanye anti-komunis dilakukan secara luas. Meskipun stabilitas politik tercapai, penerapan Pancasila seringkali dianggap otoriter. Nah, yang terakhir ada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi, Pancasila kembali ditekankan sebagai dasar negara dalam konteks demokrasi yang lebih inklusif. Namun, tantangan baru muncul, termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pengaruh ideologi baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Konflik sosial dan individualisme akibat globalisasi juga menjadi tantangan serius dalam penerapan nilai-nilai Pancasila saat ini. Dari penutupan, bagaimana kita sudah selesai mewawancarai teman-teman kita di organisasi bisnis global. Nah, teman-teman ternyata mereka itu pada hebat ya teman-teman.